Halo Sobat Maestro, hari ini saya sedang berada di sebuah sekolah yang punya slogan To Infinity and Beyond. Wow, kira-kira sekolahnya apa? Yes, bener banget. Selamat datang di SMA Santa Maria 3 Cimahi. Maestro FM, how sweet the sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali, saya Ricky Hans hari ini beserta dengan teman-teman dari Radio Maestro sedang bermain di sebuah sekolah yang asri banget. Ini sekolahnya asik banget dan pastinya juga sekolahnya bisa dibilang kayak impian banget lah gitu ya. Nah, jadi sekarang nih kita sudah ada di SMA Santa Maria 3 Cimahi. Wah, tapi saya nggak sendirian aja ya, saya Ricky Hans tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Halo. Halo semua, halo. Wah, seru nih. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dulu. Sama siapa dulu nih dari ujung? Dari ujung. Ah, dari Pak Adi. Oke. Sebelumnya makasih Mas Riki. Manggilnya apa nih? Om. Sayang. Jangan dong. Iya, Mas Riki makasih Ya. sebelumnya sudah main jauh-jauh ke Cimahi. Ya. Di sekolah impian sih. Nanti kita lihat ya bener nggak sih impian. Kalau Tapi jauh kayaknya nggak jauh ya. Nggak jauh. Cimahi nggak jauh dong. Nggak jauh, apalagi Iya sekarang kan? gampang ya kemana-mana. Ada tol juga ya. Betul sekali. Okay. Lagian jauh untuk mencapai mimpi, kenapa nggak sih? Iya benar. Itu Oke. effort lah dikit-dikit. Siap. Jadi melebar kebanyakan ngomong. Sorry, perkenalkan, Ya. nama saya Julius Adi. Kebetulan diberi amanah untuk mengajar di SMA Santa Maria 3, menemani teman-teman yang di sebelah. Mungkin itu? Oke, boleh. Panggilannya Pak Adi ya. Panggilannya Pak Adi boleh? Oh, Mas Adi. Bebas deh. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya silakan. Oke, halo. Perkenalkan aku Teresia Teola dari SMA Santa Maria 3 Cimahi. Aku biasanya dipanggil dengan Mimi. Oke, Mimi ini Iya. ya. Mimi apa? Mimi cucu. Oke. Gemas sekali. Gemes sekali ya. Ya, silakan. Aku? Bukan. Iya. Ya. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Nama aku Martinus Pascalis Nugroho Walong dari SMA Santa Maria 3 Cimahi. Oke, baiklah. Jadi itu tadi Sobat Maestro ada 3 orang ini, ada Pak Adi, ada Mimi sama Mama, panggilannya Martin. Oke, dan mereka ini adalah warganya dari SMA Santa Maria 3 Cimahi. Betul ya. Nah, tapi katanya sih mereka nggak mau disebut warga gitu, nggak Bener banget. warga SMA gitu ya. Ya. Pengennya disebutnya apa tuh? Nah, kalau kita sendiri kita punya sebutan penembus batas. Jadi kalau om, tante, kakek, nenek, adik-adik boleh banget nih sebut kami warga penembus batas. Nah, kenapa warga penembus batas? Kalau dari aku sendiri ya, tuh warga penembus batas tuh identik dengan anak-anak yang berani ambil bagian lebih. Karena kita tuh diharapkan untuk lebih bisa melewati batas demi kelangsungan masa depan kita yang akan datang. Wah, mantep banget. Kalau gitu supaya lebih mantep lagi, berarti harus ada keberanian gitu lah ya. Bener banget. Untuk menembus batas Iya. gitu ya. Oke, itu tadi itu Sobat Maestro. Nah, warga yang warga penembus batas, tapi bukan menembus peraturan ya. Bukan dong. Bukan dong. Kami baik-baik ya, kami Mimi. Baik banget, kita anak-anak yang beriman banget sih. Waduh. Oke. Dan pastinya juga kalau misalnya tadi ya ada sebutannya nih sebagai warga penembus batas. Ini bisa dibilang kayak semacam semboyan gitu nggak sih? Bener Atau banget. jadi semacam jargon gitu. Yap, tapi kami tuh punya semboyan yaitu Hmm. To Infinity and Beyond. Wadaw. Iya. Kau kayak mendengar sesuatu dari film apa itu ya? Kalau bener banget, sedikit-sedikit dari kakak kelas, dari temen-temen itu tuh dari Toy Story. Oke, Tapi- dari Toy Story ya. Saya kurang tahu untuk jelasnya. Kayaknya boleh banget nih Pak Adi untuk menjelaskan sedikit. Tentang apa nih? Apanya nih? Infinity Sejarahnya and Beyond, yes. atau filosofinya, Tin? Kalau dari Pak Riki kira-kira apa dong? Yang perlu dijelaskan biar teman-teman warga. Kalau aku sih pengen tahunya gini, kenapa pertama kali yang paling utama ya, kenapa tadi ngambilnya kok penembus batas satu itu. Ha-ha. Nah, terus itu filosofi itu lahirnya dari apa sih? Oke.
Oke, mungkin yang pertama kenapa penembus batas sebenarnya bicara kenapa berawal dari sejarah kecilnya, cerita kecilnya. Jadi sekitar 5-6 tahun lalu Mas Riki pernah ada sekumpulan anak, sekumpulan warga ketika ada kegiatan mereka senang sekali mengucapkan menuju tak terbatas dan melaumpainya. Wadaw, ya. Kegiatannya apa? Menantang, berat, senang. Mereka sering sekali mengungkapkan itu. Ya, kadang menuju tak terbatas dan melampauinya, kadang to infinity and beyond. Nah, berawal dari kekompakan mereka yang diamati oleh guru. Beberapa guru yang biasanya membuat kertas ulangan, di bawahnya tuh biasanya suka ada quotes. Biar ulangannya nggak serius. Supaya semangat gitu lah ya. Betul. Kadang mungkin ulangannya misal ulangan geografi, mungkin geografinya lupa, seenggaknya quotesnya ingat kan ya. Siapa tahu berguna. Ya, nah beberapa guru di kertas ulangan sering menuliskannya, mengikuti anak-anak tersebut. Lama-kelamaan makin membudaya ternyata tanpa direncana. Jadi benar-benar ide yang lahir dari anak mungkin diterima atau didukung oleh guru-gurunya. Lama-kelamaan semakin membudaya, bahkan singkat cerita yang makin memperkuat, pernah ada alumni sedang main ke Santa Maria 3 nih Mas Oki. Terus saking melihat kompaknya adik-adiknya dan semboyan itu sering terdengar, mereka sampai menggambar, nanti bisa dilihat mungkin di video, sampai menggambar tulisan to infinity and beyond di tengah lapangan bola basket. Lama-kelamaan makin dikenal, jadilah semboyan buat sekolah kita. Mungkin kurang lebih sejarahnya seperti itu. Awalnya begitu ya. Betul. Terus diterapinnya kayak gimana tuh di sekolah pada akhirnya? Anak-anak itu akhirnya ya udah ngikutin aja gitu filosofi itu? Nah, kalau bicara anak mengikuti saja, karena ini lahir dari anak, jadi cenderung cepat menyebar ya Mia. Betul ya, banget sih Pak. Bahkan kita pun guru-guru mengikutinya tuh setelah tren di anak sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Nah, kapan saja diterapkannya? Sebenarnya setiap ada kegiatan mereka sudah otomatis ya pada mengucapkan to infinity and beyond dan menuju tak terbatas dan melampauinya. Bener banget, tapi bukan hanya itu saja Pak Adi. Gimana? Kita juga ditanamkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, jujur, serta bertanggung jawab tentunya. Selain menembus batas, kita juga diajak untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu seru banget sih jadinya Sobat Maestro ya, karena bisa dibilang ini adalah hal yang sangat penting dan biasanya setiap sekolah harus menanamkan filosofi itu ya ke anak-anaknya ya. Karena kan selain filosofi, Mas Riki, menurut kami gitu ya, sebagai orang dewasa, karena mereka kan tumbuh tidak hanya untuk belajar, tidak hanya untuk berkembang, itu penting, itu yang pertama, berkembang, belajar, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ada hal lain seperti mereka bertambah keluarganya. Bahkan salah satu misi yang kita coba bangun, Sanmar 3 tuh bisa jadi rumah keduanya anak-anak. Nah, dengan kesamaan, dengan semangat yang sama, kesamaan identitas, mungkin itu bisa memperkuat hubungan kekeluargaan mereka. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa guru-guru pun mendukung biar mereka semakin punya identitas dan spirit. Meskipun ujung-ujungnya nggak ke melanggar aturan, nggak melanggar batas-batas aturan, tentunya ke hal yang positif. Berarti ibaratnya apa ya, bisa dibilang ini jadi satu hal yang ya harus harus dipegang dan akan terus dipegang sama anak-anak dari Santa Maria 3 ini. Dari mereka mungkin pertama kali masuk, betul, ya, sampai nanti mereka keluar dan terus aja sampai mereka tua pada akhirnya gitu. Amin. Wes, seru banget. Dan ini berarti ada sangkut pautnya dengan pendidikan karakter yang ada di Santa Maria 3 nih Sobat Maestro. Nah mungkin kita bisa tanya nih, apa ada hubungannya nggak gitu ya antara yang tadi nih filosofi tadi dengan pendidikan karakternya sendiri di Santa Maria 3? Kalau bicara pendidikan karakter, mungkin kalau sebelum ke saya, barangkali dari Mimi. Boleh. Atau dari Martinnya. Ingat nggak kira-kira apa saja sentuhan yang mungkin terasa di Santa Maria 3 yang mungkin menyentuh karakter kalian? Mulai dari programnya, atau mungkin gurunya, atau mungkin keadaan sekolahnya, boleh bercerita. Mungkin dari aku kali ya, untuk menjiwai semboyan to infinity and beyond yang artinya menuju tak terbatas dan melampauinya, kami di SMA Santa Maria 3 tuh dilatih dari segi karakter, keterampilan, dan yang paling penting itu pendidikan. Kami dilatih banyak hal, dari event-event, perlombaan dalam sekolah maupun luar sekolah, kami dilatih dari situ.
Tidak hanya itu, selain itu tuh banyak banget guru-guru yang memberikan dampingan kita bagaimana sih cara menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berbudi pekerti. Banyak hal banget yang aku pelajarin dari itu semua sih, Kak. Oke, itu dari Mimi. Iya. Coba dari kamu, Tin. Deketin mic-nya dong. Semangat. Kalau dari aku sendiri untuk melatih karakter bukan hanya mengikuti event, tetapi Iya, kita betul. juga menyelenggarakan event karena Iya. kita tuh kan ikut organisasi, terus wadahnya pasti di Sanmar karena guru-guru juga sebagai mentor memberikan kita dan membuat kita tentunya menjadi pribadi yang lebih matang. Kita diajak untuk jadi orang yang bisa bertanggung jawab, orang yang bisa ambil lebih kayak kata aku tadi. Jadi aku ngerasa banyak perubahan yang signifikan dalam hidup aku setelah aku melewati banyak lika-liku dan masuk Sanmar ini. Oh, Gitu. jadi aku Mantap. tambah dewasa gitu ya. Iya. Kayak lagu. Kayak lagu. Oke, ini penasaran nih. Ah, Ya, ntar dulu ya Pak. Oh, Ya. siap. Salah. Mas Adi sabar dulu ya. Aku mau nanya ke Mami Mimi sama Martin. Boleh. Emang perubahan apa yang kalian rasain gitu? Oke, mungkin aku udah 3 tahun kali ya di SMA Santa Maria 3 Cimahi ini. Aku merasa berubah pesat banget dari segi karakter aku. Dulu tuh aku sifatnya introvert. Aku pendiam dan aku nggak mau ikut campur tentang masalah-masalah yang rumit. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu. Tapi setelah aku di SMA Santa Maria 3, aku ikut organisasi, aku dapat pencerahan dari guru-guru, aku jadi belajar banget banyak hal. Aku jadi berani public speaking, berani speak up, berani ikut event-event, berani membuat event-event juga sih, Kak. Wah, itu ya. Dari Iya. sisi kreativitas, perubahan yang tadinya aku males gaul, akhirnya jadi gaul banget. gitu Jadi ya. gaul banget sih. Oke, makasih ya Martin. Kok aku kan belum ditanya. Oh, kamu apa? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh dulu SMP orang yang emang energik, tapi aku tuh kadang salah masuk jalan, Oh. malah ke Gatot Subroto kan. Ini Salah Santa Maria megang mic, di- lagi kamu deketin atuh mic. Oh ini, gitu. oke. Nah, Kalau aku tuh ya tadi orang yang ini, Heeh. yang salah mengambil jalan kalau Oke. menurut aku, karena jujur aku jujur li gitu ya. jujur li gitu, aku orang yang gak bisa nempatin diri di wadah yang gak benar gitu. Jadi aku pengen energi positif aku tersalurkan, Oke. bener banget, karena lebih enak gitu, karena kalau kita ikut energi yang positif ke depannya juga kita akan berkembangnya ke hal yang positif. Oke, gitu. sebentar. Jadi perubahannya apa? Nah, untuk perubahan sendiri, aku ngerasa aku tuh dapat wadah yang positif di Santa Maria ini. Oke. Gitu. Jadi ada wadah yang positif yang disediain sama Santa Maria 3 Cimahi ini. Yaps. Yang pada akhirnya ngerubah sisinya dari Martin sendiri ya, yang tadinya mungkin sembarangan, pada akhirnya bener jadi banget. lebih positif, bisa lebih disiplin mungkin ya. Iya. Lebih fokus kayak gitu juga. Wih, mantep. Sekolahnya di mana sih? SMA Santa Maria 3. Oke, alamatnya di mana? Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto nomor 4 sampai 6 Cimahi. Jangan Oke. lupa kesini Iya, mampir-mampir. ada Instagram gitu gak sih? ada dong. Ada ya? Untuk Ada. Instagram sendiri, kami punya Instagram OSIS, yaitu OSIS Santa Maria 3 dan Smart 646 Cimahi. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau mau daftar-daftar nih teman-teman, itu ada di situ semuanya ya, Yap, alamatnya dan betul lain-lain ya. Oke, baiklah. Tadi kayaknya mau nambahin nih, Pak Adi. Silakan. Nambahin apa nih? Soal tadi Karakter. perubahan karakter gitu, anak-anak Perubahan mungkin, karakter. Kalau bicara perubahan karakter sebenarnya nggak cuma mereka yang ngalamin, Mas Oke. Oki. Karena kebetulan saya juga Mas Riki, alumni. Pak, Mas Riki. Oh, sorry, Mas Riki. Oke di situ. Deg-degan sebenarnya teman-teman. Ya, Mas Riki. Iya, iya. Iya. Jadi kalau masalah perubahan karakter sebenarnya nggak cuma Martin sama Mimi yang coba rasakan. Karena kebetulan saya juga alumni sini. Oke. Nah, dulu nggak beda jauh sama Mimi sama Martin. Sederhananya mungkin ya yang saya coba pikirkan sebagai guru, salah satu tantangan anak remaja itu yang pertama tuh yang paling basic itu adalah mencari identitas. Iya, apalagi masih muda ya. Betul. Biasanya lagi masa-masa perubahan nih remaja. Betul, nih. masa-masa pencarian identitas. Coba ini, coba itu. Tadi kata Martin sempat salah jalan. Iya. Nah, kurang lebih nggak beda jauh sama cerita-cerita remaja lainnya. Di Sanmar mungkin yang saya bisa simpulkan yang pertama tuh
cukup banyak stimulun mengenali diri. Oke. Karena kan mungkin dengan mengenali diri, anak-anak semakin tahu, dak saya mah ini. Dimulai dari mengenali diri, mereka mulai mengenali orang. Oke. Ketika mereka mulai yakin, aku mah introvert. Emang kalau introvert salahnya apa? Siapa tahu dengan ketika menyadari introvertnya seperti ini, kelebihannya seperti ini, show up-nya nanti akan melesat. Jadi sebelum melesat tapi salah jalan, menurut saya sih sebagai guru memang harus kenal dirinya siapa. Jadi langkah pertama mungkin step pertama yang saya rasakan dan saya coba berikan pelayanan bersama guru-guru lain adalah pengenalan diri. Oke. Pengenalan diri ke pengenalan orang, lalu mulai ke cerita mereka tentang membuat kegiatan, tentang berkolaborasi. Syukur-syukur akhirnya saat lulus kita semua bisa jadi keluarga. Betul nggak sih? Betul banget. Kurang lebih mungkin cerita sederhananya kayak gitu. Oke, berarti ibaratnya kayak ada support system juga berarti ya. Betul banget. Untuk ngedukung pembentukan karakter ini sendiri ya. Betul dan harus. Ya. Betul. Nah, kalau dari Martin dulu deh. Tin, kamu ngerasa di support nggak sama sekolah? Atau ada support lainnya nggak selain Jujur sekolah? aja jangan karena ada Pak Adi. Enggak dong. Kalau dari aku ya, aku ngerasa ketemu mentor-mentor hebat, guru-guru hebat yang bisa ngebantu aku untuk berkembang lebih jauh. Terus ditambah wadah-wadah yang tadi aku kasih tahu, organisasi seperti OSIS atau ekskul-ekskul yang membuat berkembang dalam bidang akademik maupun non-akademik. Begitu sih. Oke, itu Martin. Ya. Mimi. Oke, kalau misalnya dari aku, support system aku itu mungkin dari guru-guru kali ya, Kak. Oke. Karena guru-guru itu selalu mensupport kita, selalu memberikan jalan bagaimana untuk kita berkembang. Selain itu, kayak Martin, organisasi itu juga nge-support aku berkembang. Teman-teman SMA Santa Maria 3 yang beragam banget itu mensupport aku. Selain itu juga lingkungan SMA Santa Maria 3 sih, Kak. Oke. Karena bisa dilihat banyak banget tanaman-tanaman di sini yang membuat udara SMA Santa Maria 3 itu sangat asri banget. Selain itu ruangan-ruangan dan banyak hal ornamen-ornamen SMA Santa Maria 3 yang mendukung sih, Kak. Oke, jadi bisa dibilang dari sisi apa ya, keadaan gedungnya juga. Betul banget. Itu juga fasilitasnya itu ngedukung banget ya. Iya, betul banget sih, Kak. Oke, terus ngomongin soal fasilitas nih. Iya. Ada fasilitas apa aja di Santa Maria 3? Oke, mungkin kalau fasilitas secara umumnya tuh kayak ada aula, ada ruangan kelas, ada tempat parkir, lapangan, ada gazebo. Yang ini, tempat ini tuh gazebo, gazebo Kak. ya ini ya. Mantap juga Bahkan nih. WC. WC-nya tuh Bahkan bersih anak-anak banget. bagus banget. Yap. Kalau kalian di kelas sama di WC lebih nyaman di mana? Atau sama-sama nyaman? Atau gimana? Aku sih nyamannya di WC kali ya, Nyamannya Kak. di WC. Habis belajar Gitu ya? pusing-pusing langsung ke WC dulu. WC bukannya biasanya identik kurang nyaman atau kurang enak? Enggak, Pak. Karena WC SMA Santa Maria tuh bersih-bersih dan ada kaca besarnya sih, Pak. Bener Aku banget, seneng banget ngaca kan, terfasilitasi. Pak. Jadi itu menurut aku bagus banget sih, Pak. Nah ini Mas Riki, contoh stimulun dan support system yang ditanya. Bahkan sekecil sarana prasarana seperti WC kita coba set agar anak tuh bisa mendapat hal positif. Iya. Karena yang kami pikirkan saat rapat, namanya anak belajar dari jam 7 sampai jam 2, jam 3. Ya. Bosan gak sih? Aku nggak bosen. Nggak bosen juga Nggak ya? bosen Tapi dong. pernah capek atau lelah? Pernah banget. Itu aku sering banget kan capek. Kayak abis belajar kimia, fisika, biologi tuh aku capek banget. Bayangkan Anak ketika IPA, ya? anak-anak Anak IPA, capek iya. Anak IPA capek dengan rumus, dengan tabel periodik misalnya. Iya. Ketika ke WC melihat dirinya sendiri, terus posisinya nyaman, cenderung kan orang makin naik moodnya biasanya. Betul Kalau anak sekarang banget. biasanya jadi pengen foto ya. Iya, Apalagi? sambil selfie. Pengen selfie loh. Iya, Kayaknya setiap ada kegiatan yang mengundang eksternal, malah WC jadi salah satu spot ya sebenarnya. Iya, betul banget. Atau nanti mungkin Mas Riki kalau sama teman-teman mau foto di WC kita temenin lah ya. Temenin, kita temenin. Kita break dulu aja apa nih? Yaudah. Selain itu, Demi- Pak Adi, demi foto di kami WC. Kak Riki, kalau yang identik dengan Sanmar tuh fasilitas ya ada bank sampah gitu. Kan aku jasmani banget gitu ya. Jadi ngelihat kesehatan sama lingkungan gitu. Jadi terlihat lingkungan tuh asri dan tidak kumuh karena adanya bank sampah. Terus anak-anaknya di setiap kelas tuh dibagikan tempat sampah untuk kita
nge-explore yang anorganik dan organik gitu. Oke, sip. Berarti fasilitas sendiri sebenarnya fasilitas dari sekolah nih Sobat Maestro bisa dibilang akan mendukung juga ya dalam hal pembentukan karakter, ya ibaratnya soft skill sama hard skillnya lah ya. Betul. Itu ngebantu banget kayak gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih. Itu kan dari sisi sekolah. Kalau dari sisi orang tua sendiri gimana? Ntar dulu ya Pak dia sabar ya. Siap. Tahan aku. Aku nanya sama Mima sama Martin. Kalau dari sisi orang tua sendiri itu ngedukung nggak sih? Atau dalam artian gini, komunikasi dengan sekolahnya gimana? Lancar nggak sih gitu? Oke, kalau untuk orang tua sendiri pastinya ngedukung ya Kak. Karena aku selalu cerita, "Ma, ini loh event-event yang aku buat. Mah, ini acara sekolah loh. Mah, ini kegiatan sekolah loh." Mama tuh selalu ngedukung karena emang SMA Santa Maria 3 tuh menyediakan wadah untuk berkembang dan event-event yang mengembangkan diri aku. Misalnya tuh kayak ada rekoleksi, ada hal-hal yang mungkin mengembangkan diri aku. Jadi mama selalu mensupport aku sih Kak. Oke, jadi dari sisi orang tua pasti disupport ya. Pasti banget sih gitu Kak. ya, karena kegiatan sekolahnya juga positif. Bener banget. Oke, Martin gimana tuh? Kalau dari aku, kalau kata mama ya, selagi itu positif dan kamu seneng ngejalaninnya, jalanin aja. Mama jadi nyerahin aku sepenuhnya ke SMA Santa Maria karena SMA Santa Maria tuh pengembangan karakter dan budi pekertinya terjamin banget lah pokoknya. Jadi mama nyerahin kamu ke Santa Maria 3 ya? Yaps, tapi di sekolah. Di sekolah ya. Jadi Sobat Maestro Di juga. sekolah kan ada bapak ibu guru sebagai Orang mama tua papa kita, Iya, betul banget. Semudah ini jadi orang tua ya? Iya, muda-muda juga orang tua kita. Kecil-kecil juga tua sebenarnya. Yang benar gitu sebenarnya kayaknya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi ya Sobat Maestro ya ingin mempercayakan anaknya ke Santa Maria 3, daftarnya di mana nih? Boleh silakan. Boleh deh kalau yang ini. Saya buka dulu. Mungkin teman-teman atau bapak ibu orang tua yang sedang mencari sekolah, karena menurut saya pribadi cari sekolah tuh jangan cuman cari ada kegiatan apanya atau sebesar apanya, tapi harus dilihat kecocokannya sama anak. Karena kan sekolah itu sebenarnya tadi support system, terus banyak stimulunnya, bahkan dari sarana prasarana pun mungkin perlu dicek. Karena anak kita kan 3 tahun dari pagi sampai siang 8 jam. Bisa dikalikan sebenarnya setahunnya saja udah ratusan jam anak kita di sekolah. Tentunya harus cari ekosistem yang cocok. Nah, barangkali cocok dengan Santa Maria 3 dengan yang sudah diceritakan sama anak-anak, bisa kontak di WA di nomor 0822 satunya 4 kali 7005. Jadi bisa dikontak itu atau lewat Instagram OSIS Santa Maria 3 gitu. Oke, tadi nomornya dong sekali lagi Mas. Boleh, nomornya 0822 satunya 4 kali 7005. Oke, tadi ada Sobat Maestro yang lagi di jalan mungkin pengen berhenti sebentar. Boleh nomornya tadi sekali lagi? Nomor saya atau nomor sekolah? Nomor sekolah. Oke, 0822 satunya 4 kali dan 7005. Ya, baiklah. Itu tadi nomornya Sobat Maestro. Kalau misalnya Anda ini lagi dengerin di radio ya, tapi kalau misalnya Anda lagi nonton tayangan ini di YouTube, pasti sudah ada di sini. Udah ada nomornya di sini ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin tentang fasilitas sekolah, Mas, tentang fasilitas sekolah. Ini di tengah pandemi seperti ini nih, Pak Dia. Bagaimana persiapannya terutama untuk PTM nih? Bicara pandemi 1 tahun kemarin kita hybrid learning. Yang coba kita bangun adalah literasi. Jadi bagaimana meskipun kita tidak ketemu anak itu membaca atau mencari informasi, Mas Riki. Karena kan kita sadari sendiri ya di zaman sekarang informasi itu begitu banyak berlimpah. Kemampuan kita mengetahui informasi mana yang valid, mana yang bisa lebih dipercaya, atau bahasa di dunia pendidikan itu literasi, itu dibutuhkan. Jadi 1-2 tahun kemarin kita fokus di bagaimana proses belajarnya literasinya kuat. Lalu setelah menemukan informasi yang tepat, anak-anak kita coba arahkan untuk berpikir kritis. Jadi kalau punya informasi doang, nggak bisa mikir, percuma juga ya Mas Riki ya teman-teman, nggak bisa punya solusi. Dengan berpikir kritis, kita berharap anak-anak kita bisa menghasilkan solusi. Karena kan kita nggak tahu ya profesi anak-anak, bakatnya tentu berbeda-beda. Betul. Tapi kalau dia berpikir kritis ketika punya masalah, mungkin mendapat solusinya akan lebih cepat. Dan yang ketiga, setelah mencari solusi, anak-anak diarahkan untuk berkolaborasi.
baik di mata pelajaran, ekskul maupun organisasi seperti yang diceritakan anak-anak. Dan tidak berbeda jauh dengan ke depan ke arah PTMT, kami sudah 75% rencana di minggu depan. Dan ketika mulai normal, kami semakin senang ketemu anak-anak, semakin percaya diri. Semoga kepercayaan orang tua, kepercayaan Tuhan juga ya, tidak hanya orang tua, menitipkan anak-anak di sekolah ini, kami makin percaya diri, makin semangat untuk mendampingi mereka. Jadi kurang lebih dari sisi pembelajaran 3 langkah itu yang kita coba terus bangun. Oke, itu dari sisi metodenya ya? Metode pembelajaran, Metode betul. pembelajaran. Kalau dari sisi teknis di sekolahnya sendiri, ketersediaan teknis. untuk maksudnya ketersediaan untuk cuci tangan dan lain hal sebagainya, antisipasi Betul. kayak gitu sudah lengkap semuanya ya? Sudah lengkap. Teman-teman bisa cek main ke SMA Santa Maria 3. Di mana alamatnya? Alamatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 4 sampai 6 Cimahi. Oke. Ya, Bahkan kemarin tim Satgas dari kota saja saat supervisi ke sekolah kami sempat takjub. Wah, ini fasilitas sudah lengkap, sudah siap. Ya, sudah siap. mungkin itu bisa menjadi salah satu referensi. Sekolah kami benar-benar sudah siap untuk menghadapi pandemi, menghadapi PTMT. Oke. Nah, kalau dari sisi kalian sendiri nih, Mimi sama Martin, dengan adanya PTM ini, sebenarnya kalian lebih ngerasa, kayaknya aku lebih nyaman di online deh, atau aku kayaknya mendingan PTM deh, PTM ya, lebih seneng onsite gitu. Kira-kira gimana? Lebih gimana kalau kalian? Oke, kalau misalnya dari aku itu kan aku baru-baru ini awal ikut PTMT dan banyak hal banget yang aku nggak rasain di rumah, yang aku rasain di sekolah, dari ketemu teman-teman, ketemu guru-guru, jadi lebih mudah untuk berinteraksi sih. Oke. Jadi aku lebih senang PTMT. Oke. Iya, betul banget. Kamu Tin? Kalau aku sendiri, aku dua-duanya seneng sih. Soalnya di PJJ tuh kami tuh dijamin gitu. Kayak guru-guru juga nggak ngelepas sepenuhnya ke kita gitu. Betul banget. Karena guru-guru tuh kan biasanya kalau kuliahannya kayak murid yang nyari dosen-dosennya. Kayak kalau kita kalau online ya gitu. Kalau ini kita tuh guru-guru tuh menyambut hangat baik dalam situasi PJJ maupun PTM gitu. Kalau PTM aku rasa prokesnya bagus banget, terus guru-gurunya semakin merangkul tentunya. Jadi aku seneng sih ada di posisi dua-duanya, tapi semoga semakin lebih baik kalau PTM agar bisa lihat wajah-wajah teman-teman, lihat Tapi kan pakai wajah-wajah masker. warna-warni. Kelihatan dong tentunya, apalagi yang cakep-cakep kan kayak yang di sebelah gitu. Oh iya. Ya gitu kalau dari aku. Oh oke, jadi lebih kelihatan warna-warni sekolahnya ya, Nah, bisa dibilang itu kayak banget. gitu ya. Oke, nah tadi ngomongin soal warna-warni ini juga ada pertanyaan di saya nih. Jadi apa sih sebetulnya warna-warni di SMA Santa Maria 3? Ini aku dapat list pertanyaannya itu Sobat Maestro. Mau Dari siapa aku? yang dijelasin? Dari aku boleh. Boleh. Kalau dari aku tuh tantangan dan lika-liku melewati pendewasaan diri. Oh, oke. Itu maksudnya gimana ya? Kalau untuk tantangan tersendiri kan karena apa ya? Hidup tuh nggak ada yang tahu gitu ke depannya. Aku tuh lebih disiapkan melalui yang tadi kakak-kakak mentor, guru-guru di SMA Santa Maria ini, karena baju boleh putih abu, tetapi jiwa raga harus tetap warna-warni. Wadaw, ya. Mantap. Ya. Oke, menurut aku kali ya Kak, kalau misalnya ditanya warna-warni di SMA Santa Maria 3, itu aku menyimpulkan dengan beragamnya keterampilan karakter SMA Santa Maria 3 siswa-siswinya Kak tentunya. Kenapa aku bilang ada warna-warni dalam segi karakter dan keterampilannya? Karena emang ada yang bisa dance, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main komputer. Dan SMA Santa Maria 3 memberikan wadah untuk kita berkembang. Kayak adanya ekskul, organisasi. Ekskulnya tuh kayak ada dance, nyanyi, band, TW, taekwondo, dan masih banyak lagi. Selain itu organisasinya ada OSIS, PMR, Paskibra, dan masih banyak lagi juga Kak. Oke, ini mungkin ada Sobat Maestro yang kurang tahu TW itu apa? Kalau TW sendiri Technoworld. Betul banget. Ya, jadi itu Sobat Maestro. Jadi kegiatannya banyak banget ya sebenarnya Pak Dia. Banyak banget. Banyak banget. Kegiatan. Dari mulai anak-anak yang suka IT bisa banget ikut TW, anak-anak yang suka olahraga bisa banget ikut futsal, basket, dan Voli, ada voli juga Kak. bener banget. Favoritnya apa nggak sih ngerasa. biasanya yang di Santa Maria 3? Kalau Kegiatan yang tadi, untuk favorit sendiri biasanya banyaknya di ekskul.
organisasi kayak OSIS, Oke. terus PMR, Pramuka, serta Paskibra. Oh, kalau tadi ekskulnya? Kalau misalnya setahu aku favorit anak-anak SMA Santa Maria 3 tuh ada dance. Oh. Banyak banget cewek-cewek yang join ke dance itu. Selain Oke. itu ada futsal. Cowok-cowok lebih senang futsal sih, Futsal ya? Kak. Iya sih, dari zaman aku dulu ya. Sanmar tuh lumayan jago loh futsalnya. Iya gitu. Terus kalau yang lainnya apalagi? Tadi dance, futsal, TW tadi techno work ya tadi ya. Betul. Iya, Yaps, betul. betul banget. Itu ngapain aja sih? Kalau itu lebih kayak ngebuat-buat web, terus belajar-belajar tentang komputer gitu. Yang berbau IT pokoknya bisa banget ikut Technoworld gitu. Oke, sip. Kalau Mimi ikutan apa? Aku ikutan PMR sama OSIS. PMR sama OSIS. Iya. OSIS. Iya. Kamu OSISnya jadi bagian apa? Aku waktu itu sempat jadi bendahara, Kak. Oke, sekarang Sekarang aku udah kelas 12, Oh, udah jadi nggak OSIS udah nggak lagi. OSIS lagi Iya. ya. Oke. Tin, kamu ikut apa? Kalau aku OSIS sama futsal. OSIS sama futsal. Ketua OSIS dia. Oh, ketua OSIS. Puji Tuhan dapat Waduh. amanah dan rezeki. Wah, ya. Oh, ada rezekinya ya? Iya. Banyak rezeki yang bisa diambil. Ah, iya, 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 Mantap. iya, iya. Nah, aku mau nanya sama Mas Adi. Yo. Ini tadi soal kegiatannya. Ini sebanyak itu ya sebetulnya di Santa Maria 3 ya? Betul, sebanyak itu dan coba Dan, dirangkum sesuai kata teman-teman tadi, kata anak-anak terbagi jadi 2 untuk kegiatan Oke. kesesuaian tuh, ekskul dan organisasi dan mungkin ciri khasnya itu tadi sering mereka sebut mentor, Kak. Iya, iya, iya. Jadi karena kami ingin membangun atmosfer kekeluargaan selain dari guru sebagai orang tua, kami sebisa mungkin menstimulun agar mereka bisa jadi adik yang baik ketika masih adik kelas, ketika jadi senior jadi kakak yang baik. Makanya istilahnya mereka ketika memanggil kakak-kakaknya yang akrab, yang cocok, bahkan mendampingi mereka berkembang, mereka sering sebut itu kakak mentornya. Oke. Seperti itu. Jadi balik lagi, sekolah tuh sebenarnya yang dikejar apa sih? Ekosistemnya kalau menurut saya. Iya. Ekosistem tuh dari sarpras, dari guru, dari bahkan kondisi anak-anaknya harus dilihat mungkin. Nah, mungkin di Santa Maria 3 kami selalu coba selangkah demi selangkah memperbaiki ekosistem yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baiklah. Nah, ini aku rada menarik nih. Terutama tadi soal kegiatannya ekskulnya sendiri ya. Aha. Nah, sebenarnya yang menjadi satu apa ya, andalan lah bisa dibilang kayak gitu ya. Yang dan punya prestasi deh katakanlah seperti itu. Ini ekskul apa aja sih? Kalau ekskul semuanya sih punya prestasinya masing-masing sesuai zamannya. Oke. Yang paling hit sebenarnya dalam beberapa tahun ke belakang, ekskul selain ekskul olahraga itu ada ekskul akuntansi. Oh. Karena sebenarnya sebelum pandemi nih teman-teman semua, kalau anak lulus dari Santa Maria 3 tuh nggak cuma dapat ijazah SMA. Karena kita sadar juga sebagai orang tua, sebagai guru, setiap tahun tuh anak yang lulus SMA tuh pasti ratusan ribu. Iya, betul. Atau bahkan mungkin lebih kalau di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah lebihnya apa anak kita itu? Bedanya apa anak yang di sekolah di Sanmar? Selain yang tadi warna-warni, ekosistem, kita membekali dengan hal-hal yang mungkin lebih legalnya lebih kuat, yaitu sertifikat uji kompetensi akuntansi. Oh, ada ya? Ada. Jadi Wow. meskipun SMA kita coba ngasih bekal sedikit-sedikit seperti SMK. Jadi siapa tahu teman-teman atau adik-adik kita lulus SMA nggak mau dulu kuliah, mau kerja dulu, bekalnya nggak cuma ijazah. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang paling hits dan mungkin bisa diperhitungkan, salah satunya itu. Iya, iya, iya. Kalau nggak Uji salah juga kompetensi akuntansi. ada, aku pernah dengar nih Sobat Maestro ya, ada lulusan dari Santa Maria 3 yang dia juga akuntansi dan masuk di universitas dan dapat beasiswa ya. Meskipun Betul. ada yang penuh, ada yang enggak sih gitu. Betul. Tapi ada yang dapat loh itu ya. Betul. Dan apapun kampusnya, Kak. Jadi banyak orang berpikir kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, carinya negeri lagi. Tapi kalau kemarin lihat nggak sih kakak-kakak kita ada nggak yang meskipun kita di Santa Maria 3 tapi masuk negeri? Puji Tuhan Ada banyak. Banyak. Malah ada yang lewat SNMPTN benar loh, banget Pak. Kak Mimi. Kampus apa aja biar teman-teman yang Nah, lain boleh, mungkin di boleh, rumah boleh. bisa dengar. Ada dari Undip, Undip ada dari ada. UI. UI ITB. ada, ITB ada, Unpad Unpad ada. Betul banget. sama itu yang jauh apa? Uncen. Uncen. Cendrawasih. Cendrawasih. Oh. Banyak ya sebetulnya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk ya ini gue penasaran pasti Sobat Maestro ya. Apakah ada semacam
bimbingan gitu nggak sih kalau misalnya anaknya nih mau masuk di universitas negeri misalnya kayak gitu? Betul. Di kita ada, bahkan untuk tahun ini rencana 2 minggu lagi baru mulai pendampingan UTBK. Bahkan sebelum pendampingan oleh guru agar anak nggak cuma butuh materi ya. Sebelum belajar juga butuh motivasi. Sebelum mereka nanti ada pendampingan, mereka akan dipertemukan sama kakaknya yang sudah berhasil tembus masuk perguruan tinggi negeri. Ini buat yang mau masuk negeri ya. Kan prestasi itu nggak selalu di negeri ya. Di swasta juga banyak yang bagus, langsung kerja juga bagus-bagus aja, atau langsung berwirausaha juga bagus-bagus aja. Ini untuk segmen anak-anak yang memang pingin ke negeri, sebelum pendampingan itu ada pertemuan dengan seniornya yang sudah lulus. Balik lagi tadi, kita pingin ada stimulun agar mereka berkeluarga, agar mereka dapat ilmu nggak cuma dari guru, tapi bisa dari kakak-kakaknya. Ya jadi diundang semua kakak-kakaknya yang pernah ya udah masuk itu ya, gitu kasih apa ya, cerita-cerita lah, cerita-cerita, tips and trick gitu. Betul. Cerita nakalnya, cerita prestasinya. Iya. Berarti seru banget sebetulnya ya. Amin. Bisa dibilang kayak ya family banget deh ya sekolah di sini ya. Kalau tadi sih ngobrol sama, tadi ketuker ya, Mas Riki sama Mas Oki. Tadi kan sebelum kita tag, saya ketemu dulu sama Mas Oki. Mas Oki kebetulan alumni sini. Dan sebagai senior dia kebetulan alumni sini. Saya pun alumni sini. Saat kita ngobrol, bahkan sebelum sebelum teman-teman Mas datang ke sini, kita udah kayak keluarga. Bahkan tadi Pak Oki pun, Mas Oki pun bilang The Sanmar 3 mah family banget. Iya, benar. Gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ada semacam, meskipun udah keluar ya, makanya udah keluar dari sekolah gitu, udah lulus, tapi pada akhirnya ya kita tetap ngerasa terikat gitu, karena ya itu tadi ada rasa kekeluargaan itu sendiri ya. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya Sobat Maestro mau bergabung dengan sekolah yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, ya kemana itu? Santa Maria 3 Cimahi. Dengan slogan atau semboyan To infinity and beyond. Menebus batas dan melampauinya. Wadah. Oke, baiklah. Masih mau ngomongin soal prestasi ya nih ya. Kalau prestasi-prestasi yang udah dimiliki sama Santa Maria 3 sendiri, aku cerita dari akademik dulu deh. Ada apa aja sih prestasinya? Prestasi lengkap bisa dipantau di OSIS Santa Maria 3. Saya coba ambil sepotong-sepotong yang mungkin beda. Mungkin kalau di bidang akademik, terakhir tuh ada anak kita yang ikut parlemen remaja di tingkat nasional. Jadi bermain peran sebagai anggota DPR. Ya, terus ada juga yang kemarin padahal di tengah pandemi ikut pidato, ikut debat dan duta bahasa. Lalu bahkan hari ini teman-teman di belakang sana ada kawan-kawan kita yang sedang berlomba di bidang biologi. Terakhir tim kami yang sedang berlomba ikut lomba terakhir yang sedang berlomba di lomba sebelumnya itu tuh sempat juara 3 nasional. Terus kalau tahun sebelumnya di tengah pandemi ada juga yang masuk semifinal tapi tingkatnya internasional se-ASEAN. Tapi belum berhasil, baru masuk semifinal. Mungkin kurang lebih itu yang unik-uniknya seperti itu. Yang masuk semifinal itu geografi. Ya. Itu yang di bidang akademik. Nah, kalau yang non akademiknya apa aja? Non akademik yang paling baru itu ada juara favorit di bidang band. Terus ada juga, ada apa lagi sih? Ada lagi nggak yang lain? Cover lagu. Oh iya, cover lagu juga. Kemarin kita di musik agak kenceng. Mungkin karena pandemi di kamar bisa sambil genjreng-genjreng ya. Bener banget. Sama speech itu agak-agak bahasa Inggris sih. Kurang lebih kayak gitu kalau prestasi. Itu ya cukup banyak juga loh Sobat Maestro ya. Dan pastinya juga ini jadi bisa dibilang apa ya. Ya ini jadi biasanya orang-orang kan mempertimbangkan itu kan. Wah ini jago apa aja nih gitu biasanya kan di Santa Maria 3. Tapi itu seru banget Sobat Maestro. Jadi sekali lagi kalau memang gabung, kemana gabungnya? SMA Santa Maria 3 Cimahi. Oke, alamatnya? Jalan Gatot Subroto nomor 4 sampai 6 Cimahi. Nah itu dia. Ini kalau misalnya nanyain akses nih buat Sobat Maestro yang ada di Bandung atau gini, lewat mana aja yang lebih gampang? Paling gampang karena akses Bandung dan Cimahi itu paling gampang lewat Cibabat. Bisa lewat situ. Toh teman-teman meskipun di sebelah pinggir-pinggirnya Bandung, Cimahi, Santa Maria 3 tuh di jalan jantungnya Cimahi banget. Iya, tengah. Jadi teman-teman search di Google alamat yang tadi atau ketik SMA Santa Maria 3 nggak akan susah. Aksesnya cukup leluasa. Jadi nggak usah khawatir soal akses.
Oke, gampang lah ya soal akses, Betul. mudah dijangkau gitu ya. Betul, Apalagi di kalau pusat misalnya- kota banyak tempat hiburan juga di sebelah kiri sebelah kanan. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maestro yang adanya di luar kota Cimahi pengen, aduh aku mau deh anaknya masuk di Santa Maria 3 Cimahi, itu aksesnya mudah sebetulnya ya. Ada tol juga ya sebenarnya. Betul, benar bisa lewat diakses Baros. lewat tol dan bisa juga diakses lewat jalan nasional lewat Cibabat, itu juga bisa gitu. Oke. Nah, aku mau balik lagi nih soal tadi ngomongin soal pengalaman lagi ya. Pengalaman di Santa Maria 3 Cimahi. Boleh cerita nggak pengalaman apa dengan guru deh yang paling nggak bakal kalian lupain gitu. Boleh dari Martin. Kalau dari aku ya, kan aku adalah murid Anak gembala. Enggak dong. Aku apa ya? Kan aku angkatan pandemi lah ya. Jadi lebih banyaknya Google Meet serta Zoom. Aku tuh pernah ketiduran. Oh. Terus ditemenin sama gurunya di Google Meet dan duaan. Udah bangun, Nak? Udah, Bu. Oh, iya enak tidurnya. Lumayan, Bu. Ya udah. Ini ya, kerjain tugasnya. Oke, makasih, Bu. Iya. Langsung udah aja, tapi guru-gurunya baik asal tugas-tugasnya juga lancar, Selesai. jaya, Iya. aman, Oh, sentosa. saya kira jangan lupa ketemu kesiswaan ya. Ini ada di sini. Aduh, mohon maaf Pak Adi. Oh, tapi pernah ketiduran gitu. Yap. Tapi maksudnya ada satu bimbingan juga dari gurunya ya. Gurunya tidak serta merta kamu ketemu dengan kesiswaan atau bagian tertib atau enggak ya. Oke, tetap dirangkul. Oke, kalau Mimi gimana Mi ceritanya? Kalau Mimi pengalaman aku pribadi dengan guru tuh, guru-guru di SMA Santa Maria itu kan sangat humble, Kak. Jadi Iya. aku tuh orang yang seneng bercerita, aku seneng curhat. Dan salah satu guru SMA Santa Maria 3 tuh ada Pak Firman, Pak Adi. Mereka tuh seneng banget kalau misalnya kita sharing, dan mereka tuh memberikan kita motivasi juga, Kak. Selain itu mungkin dari proyek-proyek guru-guru yang diberikan ke kita sih, Kak. Banyak banget proyek-proyek yang melatih kita dan guru-guru selalu ngebantu kita sih, Kak. Pengalaman aku dengan guru-guru itu aja. Oke, proyeknya proyek apa itu misalnya? Salah satu proyek tuh baru-baru ini aku buat motor listrik sederhana, rangkaian sel volta. Itu kan masih pandemi, Kak. Itu tuh ngelatih banget aku bagaimana cara aku harus memecahkan, bagaimana mereka bisa jalan, listriknya bisa nyambung. Tapi itu aku sempat gagal berulang kali, sempat lampunya mati lah, si gulungannya nggak jalan lah. Terus aku tanya ke guru, Pak, Bu, ini bagaimana caranya agar rangkaian ini bisa jalan? Dan guru-guru memberikan arahan sih, Kak. Oke, kalau tentang sound system gitu mau bisa nggak? Aku nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau bisa kerja di Maestro bisa deh. Mantap, bisa banget. Oke, itu dari sisi Oh enggak, aku nanya dulu Pak. Iya, Adi. boleh. Ada yang pengalaman menarik nggak sama anak-anak yang nggak Menarik bisa ada, dilupain? yang paling saya ingat. Boleh. Pernah ada seorang anak datang, terburu-buru datang kepada saya. Pak Adi, saya takut. Katanya takut kenapa? Saya nggak bisa tidur, kena ngapa-ngapain takut. Pokoknya singkat cerita dia sedang ada masalah dan takut. Oke. Saya sok-sokan sebagai guru, ya kasih wejangan sedikit, terus diakhiri dengan, ya kalau kamu takut berdoa aja anak. Emang kamu berdoanya kapan aja? Mungkin kurang berdoanya. Saya berdoa setiap hari Pak Adi, setiap ingat. Di situ pengalaman menariknya yang tadinya saya kira saya bisa memberikan sesuatu terhadap anak, ternyata malah anaknya yang mengingatkan saya. Wah Pak Adi, bahkan saya pun doa tidak sebanyak dia. Dia bilang, anak tersebut bilang, saya doa setiap saya ingat Tuhan. Justru di situ malah saya yang dapat teguran, malah dapat pengingat. Dan balik lagi ke pembicaraan tadi, itu yang saya senang dari Santa Maria 3, baik sebagai alumni maupun sekolah. Ekosistemnya kita sama-sama coba bangun, bahkan gurunya dapat pelajaran dari anaknya. Oke. Wih, menarik ya. Gitu. Oke. Nah, ini jadi aku muncul pertanyaan baru nih ya. Dari sisi rohaninya sendiri nih. Seberapa banyak atau seberapa besar mungkin aku dari cerita dari Pak Ade dulu ya. Iya. Dari sisi rohani seberapa besar sih sebenarnya peranan sekolah dalam hal itu tadi ya, meramu siswa-siswinya supaya sisi rohaninya itu bagus gitu. Jika bicaranya program, peran sekolah ada bukan ibadah ya, mungkin lebih ke doa bersama dan membaca kitab suci bersama setiap pagi.
Lalu ada misa setiap bulan. Kalau hari besar sudah pasti dirayakan. Bahkan hari-hari besar agama lain pun masih kita sering sounding. Agar anak-anak pun terbiasa toleransi. Bahkan teman-teman perlu diketahui bahkan ada anak-anak yang agamanya berbeda sebenarnya, nggak semuanya Katolik atau Kristen di Santa Maria 3 tuh. Ada juga yang Muslim, ya teman-teman yang Muslim pun ketika hari Jumat tetap diarahkan untuk beribadah, untuk izin dulu. Jadi kalau dari program sekolah mungkin seperti itu. Kalau dari spirit guru-gurunya, dari kulturnya, usaha kami sedikit-sedikit selalu mengingatkan anak segala sesuatu untuk, ingat nggak? Kalau OSIS dijawab untuk kemuliaan Demi kebanggaan Demi orang kemuliaan tua, Tuhan. demi kebanggaan Ayo, kebanggaan Tuhan kita dan tes ya. Demi kemuliaan Tuhan dan kebanggaan orang tua. Betul, mereka malu-malu sebenarnya. Jadi kalau di luar program, guru-guru tuh niatnya ke arah sana. Ya kami juga sadar ya sebenarnya belum taat-taat banget sama Tuhan. Mungkin belum bisa banggain orang tua kami semua juga. Tapi kita coba tanamkan ke anak-anak, toh hidup buat apa sih? Bakti tertinggi itu kan ya ke Tuhan ya ke orang tua. Jadi kalau ada kegiatan, setiap doa pun ujungnya ada itu terselip ya Mia. Betul banget sih Pak Adi. Atau Mimi mungkin cerita soal spiritualnya. Apakah Pak Adi cuman basa-basi ngomongnya atau benar-benar terasa dari ekosistem yang ada di Sanmar soal Tuhan atau soal orang tua? Oke, untuk soal Tuhan sendiri enggak ya Pak. Gak basa-basi banget, karena emang Santa Maria 3 tuh mendidik kami untuk beragama banget. Karena emang biasanya tuh di awal-awal ujian, di akhir-akhir ujian, sering banget ada misa. Kita tuh diwajibkan untuk berdoa, untuk misa, mengikuti misa. Selain itu juga ada pengembangan karakter beragama kita, kayak rekoleksi. Jadi banyak banget hal-hal yang menurut aku SMA Santa Maria 3 tuh mengajarkan dari segi keagamaannya juga Kak. Oke, Martin? Kalau dari aku ya, yang aku rasakan aku sering pulang rada siang ya. Terus suka. Jadi yang lain udah pulang, kamu masih di sini ya? Iya, benar. Gurunya Karena- sudah pulang, kamu masih di sini? Enggak gitu. Kalau aku ngerasa kayak kita benar banget tadi diarahkan kayak doa Angelus Iya, tiap betul, jam bener. 12, terus misa yang dari ya awal bulan, setiap bulannya ada, terus apalagi ya? Dan setiap awal kegiatan kita selalu diawali dengan doa dan diakhiri Iya, dengan doa. bener banget. Bener banget. Mantap ya. Mantap. Mantep banget pokoknya nih Sobat Maestro. Biasanya kalau kan juga ada bisa dibilang apa ya, sekolah itu kan sukses bukan hanya dilihat dari sisi prestasi, tapi juga dalam tanda kutip kelakuan anaknya juga itu juga pasti akan disorot ya kan ya, karena bisa dibilang apa ya, bukan cuma dari sisi akademik juga yang diperhatikan, tapi karakter juga yang ini jadi salah satu target sendiri ya Sobat Maestro ya, dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah pastinya. Jadi dari sisi karakter pendidikan harus baik dan akademik ya pasti mengikuti nantinya begitu. Oke, kayaknya seru banget ya sekolah di Santa Maria 3 ya. banget. Bener banget. Oke, jadi Seru. gabungnya kemana nih caranya? Caranya bisa follow di Instagram @osis Santa Maria 3. atau bisa chat di WA 0822 satunya 4 kali 7005. Oke, sekali lagi. Kalau Instagramnya di mana teman-teman? @osis Santa Maria 3. Atau di WA bisa di 0822 1111 7005. Oke, baiklah itu tadi Sobat Maestro. Tapi satu pesan terakhir deh sebelum kita tutup nih dari Pak Adi dulu. Buat Sobat teman-teman di Maestro. rumah. Boleh. Buat orang tua, buat teman-teman yang mungkin sedang memilih sekolah, mau itu SD, SMP, SMA, hidup cuman sekali, ada ratusan jam yang akan dilalui anak kita. Ketika memilih sekolah, pilihlah sekolah dengan ekosistem yang terus dikembangkan, agar pada akhirnya anak kita bisa berbuah ya buat sekitar, buat Tuhan, bahkan buat dirinya sendiri. Mungkin Oke. itu. Baiklah, Mimi. Oke, untuk teman-teman yang ingin berkembang dalam segi karakter, keterampilan, dan edukasi, jangan lupa bergabung di SMA Santa Maria 3 yang akan menjadi wadah pengembangan diri kalian. Oke, Tin, sekalian. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Jadi jangan takut ambil bagian lebih dan terus menembus batas. Nih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak teman-teman Santa Maria 3 Cimahi, Sobat Maestro. Demikianlah podcast kita di hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di acara atau di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.